Mulus di casing belum tentu mulus dalamnya. Seperti manusia ya, mulus banget di luarnya, tapi hatinya busuk banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Lutfi Servis seperti biasa di tutorial servis handphone. Datang ya kepada kami servisan, alhamdulillah ada datang Vivo Y17. Kata user ini nggak bisa dicas dan juga nggak mau hidup untuk HP-nya. Dan ternyata setelah gua tanya kronologinya, HP ini akibat dicolok, Type C pengecasan dan mati secara tiba-tiba. Dan HP ini nggak mengalami pengecasan setelah 2 malam kata usernya. Akhirnya gue asumsikan bahwa baterainya itu kehabisan daya tegangan mengakibatkan HP ini nggak bisa dicas. Soalnya setelah gue cas itu muncul tegangan 4,4 ampere. Itu belum masuk 1 ampere ya, 0,44. Dan ketika membuka HP ini seperti biasa ya, HP dari Oppo yang tipe-tipe yang terbaru yang sekarang seperti Oppo A17 ini, kita harus membuka back cover yang sangat-sangat super tipis sekali ini. Jadi kalau misalkan back cover ini terkelupas, wow, itu kita harus ganti rugi ke user. Itu harus ya, untuk menjaga ke apa ya, jadi kontrak kita itu terpilih dan bergaransi dan juga bertanggung jawab akan hal-hal yang kita lakukan pada setiap servisan yang kita tangani. Jadi nggak lari, nggak kabur apapun. Setelah gua buka backcover yang sangat tipis tanpa menggunakan thinner ataupun cairan apapun karena itu dapat meluluhkan si catnya, ini gua kaget enggak karuan. Kenapa baterainya bisa seperti ini ya? Dan juga penutup mesin, tulangan mesinnya kenapa warnanya seperti ini ya? Agak kusam-kusam dan enggak ada segel dari Oppo-nya, enggak ada. Ini adanya segel dari toko. Ini bukan reparbis, tapi HP ini kayak HP mesin dari Advan yang di custom room ya. Dan dia menyerupai ya ini super 100% KW. Dan gue pun juga konfirmasi kepada user ketika HP ini sudah selesai, Bu, ini lebih baik HP ini dijual. Dan mungkin bakal ada korban selanjutnya, soalnya HP ini menggunakan RAM 6GB tapi nggak stabil, tetap aja lemot ya. Dan yang bikin HP kayak gini, kenapa ada orang yang mau bikin HP kayak gini ya, walaupun harganya murah tapi kan ya ini ya Allah. Ini fingerprint nggak tahu jalan nggak tahu enggak ya. Ini HP ini nggak bisa dicas. Gue konfirmasi biaya perbaikannya Rp100.000 karena menggunakan backup yang sangat tipis. Jadi ketika ada kerusakan dari backup, gue bakal 100% tanggung jawab dan juga ganti rugi untuk menjaga nama baik kontrak gue, bahwa kontrak gue itu bertanggung jawab dan juga melakukan sesuatunya itu dengan baik dan juga dengan teliti, tentunya dengan biaya jasa yang gak main-main juga. Rp100.000 lumayan. Oke, di sini cas enggak muncul tegangan pencasan, hanya muncul 0,44 ampere, nggak nyampe 1 ampere, walaupun setengahnya juga nggak nyampe. Kita analisa terlebih dahulu untuk pengecasan, pengecekan ya dari sebuah HP yang metal, yaitu kita cek terlebih dahulu untuk konsumsi. Ini kan lagi keadaan dicas, jadi kita cek dulu konsumsi arus yang dihasilkan oleh pengecasan. Harusnya sih 3,7 ke atas atau 4 ke atas. Ini kita cek ya. Ini kebalik juga nggak apa-apa, yang penting menghasilkan nilai 4,2 volt. Bagus ya pengecasannya. Ini kita cek dari nilai baterainya ada 3,3. Sementara keterangan yang ada dalam baterai itu harus menghasilkan paling minimum yaitu 3,7 volt atau lebih dari di atasnya. Jika di bawah itu atau di bawah 3,6 volt, itu artinya HP dalam keadaan mati suri. Dan cara menembak ataupun menembak voltase, kita harus tembak dengan setelan 12 volt menggunakan power supply. Ketika gua cas terlebih dahulu dengan menggunakan power supply di tegangan 4,4 volt, itu nggak muncul ampere sama sekali. Jadi gua kejut dengan tegangan 12 volt. Ya kejut seperti ini sampai power supply-nya itu ada suara titit. Ya, kita lepas, kita pasang lagi hingga 3 kali lah seperti itu ya. Lanjut di sini menggunakan 4,4 volt setelan power supply. Kita lakukan pengecasan dengan diamkan seperti ini sampai arus ampernya itu nurun. Jadi seperti ini gua bakal lihatkan kepada kalian ya, proses pengecasan menggunakan power supply itu ampernya harus turun bukan naik.
dari ampere tertinggi 1.17 hingga ampernya itu turun, berarti pengisian berlangsung dan juga masuk ke baterai ini. Pengecasan berlangsung dan juga penyetabilan arus alias voltase pun juga bertambah ke dalam normalnya si baterai, dan ini sudah 1.03, artinya sudah berkurang sekitar 14 voltase ampere, 14 ampere. Dan voltase itu kalau 1.03 itu udah ada isi baterainya dan voltasenya pun juga sudah naik ke 3.7 biasanya ya. Dan kalau HP ini misalkan kalau berhasil ya melakukan cara ini, kita cas sampai 100%, voltase bakal naik ke 3.8 hingga 4 volt untuk tegangan si baterai yang normal. Ini Vivo Y17, kameranya 1, ada backlight dan juga ada kamera bohongan 1 di bagian bawah, dan fleksibel on off pun juga menggunakan kabel, bukan kabel ya ini ya, fleksibel tapi yang masih solderan. Ini udah bisa nyala dengan tembak tegangan kejutan baterai. Ini walaupun kasusnya ringan seperti ini, tapi kita membuka backuper dan membutuhkan skill yang sangat tinggi agar backuper tidak rusak. Kalau rusak kan user ngeyel-ngeyel dan servisan kita pun juga gimana ya. Tapi kalau kita dealnya harga 100.000 sesuai dengan perjanjian, jasa kita dibayar 100.000 ya alhamdulillah. Ya kita walaupun servis tanpa mengeluarkan modal sama sekali, tapi kan jasa dan skill kita itu harus dihargai dan kita pun juga harus hati-hati dan lebih semangat lagi hati-hatinya ya untuk mendapatkan uang 100.000 rupiah dan mendapatkan keuntungan tentunya. Dan juga user pun juga yang mending puas ya dengan harga servisan kita, dan kita nggak berbuat apapun, dan setiap servisan yang kita lakukan pasti ada video dokumentasi yang kita lihatkan ke user di channel YouTube ini tentunya. Kadang kita berikan, kalau kita malas upload ya ini ya buat tanda bukti ke user. Vivo Y17 udah kelihatan ya, backuper bagus dan mulus, tapi entah kenapa ini HP ya dalemannya HP Advan. Wow, amazing.